Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Yasir Muhammad Irfan, nomor urut 39, NIM 184233132, ingin mempresentasikan secara online pelajaran studi kelayakan bisnis yang berjudul Analisa Bisnis Capcus. Ya, di sini yang pertama ada ide usaha. Ya, perlu diketahui usaha capcus di Indonesia saat ini sudah terbilang melesat sampai manapun ya. Perlu saudara-saudara ketahui kalau bisnis capcus itu sudah terkenal, bahkan nggak cuma di Jogja saja, bahkan di seluruh Indonesia ya. Bagaimana tidak, usaha yang mengedepankan kuliner minuman ini sudah banyak masyarakat tahu dan rasa yang enak. Ya, setelah itu ide bisnis ini sebelumnya datang dari Riau yang telah banyaknya usaha minuman rasa cappuccino dan dipadukan dengan cincau yang telah diracik sedemikian rupa dan menghasilkan rasa yang lezat. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa bisnis capcus ini sebelumnya tuh sudah ada di Kota Riau. Nah, terus habis itu dari situ Mas Randika, pemilik capcus ini, mencoba ide bisnis ini diterapkan di Yogyakarta dengan model baru yang lebih elegan dengan nama capcus, kopi yang bikin kenyang. Nah, jadi itu kuliner minuman ini sebelumnya itu udah ada di Riau dan sama Mas Randika itu dikembangkan di Yogyakarta. Nah, seperti itu singkatnya dengan slogan dan dengan slogan kopi yang bikin kenyang. Nih, di sini didefinisikan sebagai sebuah brand gerai minuman yang dipadukan dengan topping kekinian yang akan menambah cita rasa dan keunikan bagi penikmatnya. Maksud dari Mas Randika mungkin ingin mengembangkan bisnis ini sampai ke mancanegara. Jadi kayak ide bisnis dari Mas Randika tuh, Mas Randika tuh sudah tahu kalau bisnis capcus itu sudah ada di Riau dan dengan dia tuh dikembangin di Yogyakarta saat ini. Nah, mari kita lihat ide-ide usaha milik dia ya. Di sini ada 4. Yang pertama menurut Mas Randika sangat mengedepankan peluang bisnis ini karena dengan minuman kekinian dan mayoritas anak muda di Jogja banyak, maka bisnis ini sangat cocok dijalankan. Jadi maksud di sini adalah masyarakat di Jogja tuh khususnya untuk para remaja tuh banyak gitu loh. Nah, makanya terus apalagi ini minuman kekinian kan. Nah, maka dari itu Mas Randika ngembangin kuliner minuman ini yang bernama capcus di sini. Nah, yang kedua ada dia pintar mencari peluang bisnis yang simpel tapi elegan. Nah, jadi itu pintar mencari peluang bisnis yang simpel dan elegan. Nah, jadi itu bisnisnya tuh simple, minuman tapi elegan gitu loh. Jadi kayak minuman kap-kapan tapi elegan. Seperti itulah contohnya. Terus yang ketiga ada dia berani mencoba hal-hal baru tentunya di tempat yang berbeda. Jadi ya ini seperti sebenarnya kan ini usaha kan ada di Riau. Nah, tetapi oleh Mas Randika dikembangin di Jogja. Dia berani berbeda, dia berani mencoba hal baru di tempat yang berbeda. Nah, setelah itu yang keempat ada dia meracik sedemikian rupa bisnis tersebut menjadi lebih menarik. Nah, jadi itu maksud dari ini adalah dia bisnis minuman, tapi sama dia itu diracik sedemikian rupa berbagai jenis rasa. Ada rasa coklat mungkin, rasa ini, dan dari bisnis tersebut jadi lebih menarik. Nah, itu dia keempat ide usaha yang dicetuskan oleh Mas Randika. Nah, setelah itu ada aspek pasar. Setelah kita membicarakan tentang ide usaha, perlu diketahui setelah itu menjadi aspek pasar. Nah, aspek pasar di sini didefinisikan sebelum menjalankan bisnis capcus, tentunya harus menilai dulu aspek pasar yang ditentukan. Aspek pasar adalah inti dari penyusunan studi kelayakan bisnis karena permintaan pasar terhadap produk merupakan dasar untuk menyediakan produk.
Maka dari itu, aspek mengenai pasar bertujuan untuk mengetahui besar atau kecilnya permintaan terhadap produk yang akan dihasilkan dan menempatkan pada pasar yang akan dijalankan sehingga bisnis capcus dapat menguntungkan. Aspek tersebut meliputi ada 3. Yang pertama, permintaan pasar terhadap produk yang akan disediakan. Maksudnya adalah menganalisa tingkat persaingan dan strategi dalam memasarkan produknya sehingga dengan cara tersebut bisnis yang dijalankan dapat memenangkan persaingan. Nah, di sini dijelaskan bahwa permintaan pasar terhadap produk yang akan disediakan. Jadi itu permintaan pasar tersebut kayak di Jogja tuh banyaknya tuh di Jogja tuh kesenangannya apa ya? Mungkin kalau misal adakannya bisnis minuman berkap-kapan seperti capcus, mungkin bakal laku di pasaran. Nah, yang kedua ada menganalisa pangsa pasar. Bisnis ini akan mengarah kemana? Ke remaja, anak-anak, atau dewasa. Dalam hal ini harus selalu dipelajari sehingga peluang untuk menjalankan bisnis makin tertata. Jadi kayak kita tuh menjalankan bisnis minuman kuliner minuman ini tuh ada pangsa pasarnya nggak? Pangsa pasar remaja atau dewasa, orang tua atau anak-anak. Seperti contoh kalau misalnya kayak pangsa pasar anak-anak kan mungkin yang ada bonekanya atau ada mainan atau apanya lah inovasi di dalamnya, sedangkan kalau ini kan mengarah ke remaja. Jadi kayak minuman kekinian dengan harga yang cocok dengan para remaja, kalangan remaja lah. Sebenarnya kalangan remaja dewasa juga bisa sih. Nah, setelah itu dari pangsa pasar tersebut kita harus jadikan bukti bahwa kalau misal ini capcus ini bakal bisa dipasarkan di Yogyakarta. Nah, setelah itu yang ketiga ada sifat pasar. Jadi hal ini perlu diterapkannya semisal contoh di daerah A mempunyai pendapatan yang kurang, sedangkan di daerah B mempunyai pendapatan yang lebih. Maka dari itu lebih disarankan memulai bisnis di daerah B karena sifat pasar yang akan berjalan dengan lancar. Jadi di sini dijelaskan bahwa misal kita mendirikan usaha di kota yang tidak produktif, maka usaha kita juga mungkin akan tidak produktif juga. Mungkin karena kan di sana kan pendapatan penduduknya kurang. Jadi minat untuk dia membeli kuliner minuman itu sangat kurang. Maka dari itu disarankan untuk kita menjalankan bisnis di kota yang berproduktif. Jadi kalau misal kita mendirikan usaha di kota yang berproduktif, insya Allah usaha tersebut akan berjalan dengan lancar. Karena kebutuhan akan minuman atau makanan atau keinginan untuk menjajakan sesuatu akan lebih banyak. Nah, menurut saya itu sih 3 aspek pasar yang perlu diketahui. Setelah itu yang ketiga ada pemasaran. Nah, di sini dalam hal ini menurut saya adalah bagian yang paling pokok terhadap suatu usaha, yaitu pemasaran. Jadi itu pemasaran itu adalah hal yang paling pokok dalam kita menjalankan usaha ya, mau usaha makan, minuman atau apa itu menurut saya perlunya harus ada pemasaran. Nih, yaitu pemasaran adalah suatu proses untuk menciptakan nilai kepada pelanggan dengan cara yang menguntungkan sehingga bisnis ini akan semakin lancar. Analisa pemasaran di sini sebenarnya analisa pemasaran itu ada banyak ya, teman-teman. Tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang 5 aspek pemasaran. Yang pertama ada inovasi. Nah, menurut saya tuh inovasi itu sangat penting ya kalau misal kita ingin menjalankan bisnis kuliner, makan atau minuman. Nih dijelaskan bahwa menurut saya bisnis minuman apalagi capcus sangat mengedepankan inovasi. Perlunya banyak inovasi akan menghasilkan pasar yang semakin banyak dan dari segi kalangan yang berbeda-beda. Jadi itu maksud di sini adalah kita tuh ingin menjalankan bisnis minuman capcus. Di situ harusnya ada inovasi, mau gitu inovasi dari tokonya, inovasi dari pegawainya, inovasi dari bungkusnya, atau inovasi dari minuman di dalamnya. Seperti contoh, misal kita memberikan inovasi yaitu kalau semisal di dalam cup-cupnya itu ada sebuah hadiah, itu kan juga merupakan inovasi. Jadi itu adalah strategi pemasaran. Bila di dalamnya ada hadiah, maka akan menambah konsumen datang untuk membelinya.
Begitu pula dengan misal dibuat bentuk yang keren, yang kekinian, yang milenial agar para orang dapat melihat, oh ini minuman ini tuh keren. Makanya dari situ inovasi sangat penting ya kalau di pemasaran. Terus yang kedua ada promosi yang maksimal. Nah ini sudah wajar ya. Jadi kayak misal tentunya dengan banyak promosi usaha capcus akan semakin terkenal oleh orang luar. Jadi kayak kita lebih banyak promosi ya, mau promosi di banner atau mau promosi di pamflet, di koran atau di media sosial. Dan sekarang kan juga namanya media sosial kan juga semakin berkembang ya. Kita ada YouTube, kita ada Instagram, kita ada Google. Jadi bisa sekali kalau kita mempromosikan bisnis capcus itu di media sosial atau media lain. Yang ketiga ada persaingan harga. Nah, dengan persaingan harga yang ekonomis, capcus akan dapat bersaing dengan produk lain. Nah, menurut saya di dalam artian persaingan harga itu kita harus menilai tuh pangsa pasar minuman tuh seberapa ya harganya ya. Kayak semisal harganya mayoritas di Yogyakarta tuh 10.000. Nah, ya udah kalau menurut saya nih semaksimal mungkin nih bisnis capcus tuh mengedepankan harga yang murah saja tetapi untung ya. Dalam artian kan kalau misal kita menjual dengan harga murah tapi tetap untung, pasti nanti akan cepat laku daripada kita menjual harga yang mahal. Menurut saya kalau dari persaingan harga seperti itu ya. Jadi nggak usah mahal-mahal, tapi dengan harga yang murah tapi tetap untung. Dan itu bisa nanti insya Allah step by step akan berjalan dengan lancar ke depannya. Terus yang keempat ada relasi mulut ke mulut. Sebenarnya cara pemasaran seperti ini sama dengan promosi yang maksimal. Tapi kan ini tidak dipungut biaya ya teman-teman, tidak dipungut biaya apa-apa. Hanya saja harus dengan pelayanan, penyajian, dan rasa yang enak. Sehingga promosi dengan cara mulut ke mulut akan menguntungkan bagi usaha capcus. Jadi kayak misal kita mempunyai usaha capcus ya nih ya. Nah, dalam strategi mulut ke mulut ini adalah pelayanan kita. Misal kita dengan pelayanan yang baik, terus penyajian yang baik dan rasa yang enak. Ntar dari situ para konsumen dari mulut ke mulut akan memberitahukan ke teman-teman yang lainnya kalau misal, ini bisnis ini tuh penyajiannya bagus, bisnis ini tuh rasanya enak, harganya murah dan pelayanannya baik. Dari situ maka banyak nanti dari para pelanggan akan berdatangan dari mulut ke mulut seperti itu. Itu yang keempat. Dan yang kelima ada tempat yang strategis. Diperlukannya juga tempat yang strategis ya teman-teman. Tempat yang strategis akan membuat para pelanggan capcus akan semakin nyaman untuk membeli produk tersebut. Jadi misal kita harus menganalisa bisnis ini tuh akan berada di mana. Kalau misal kita menjalankan bisnis capcus tapi kita menempatkan tempat di pedesaan, kan mesti jarang ada yang beli kan kalau orang-orang desa kan mungkin. Kalau enggak kita mendirikan usaha capcus di ring road, kalau enggak kayak di jalan tol, mana ada orang yang mau beli. Maka dari situ tempat yang strategis perlu banget dianalisa sebagai aspek pemasaran. Jadi kayak misal kita harus memulai bisnis capcus ini tuh di tempat yang strategis, misal di kota, misal di dekat dengan kampus atau dekat dengan sekolah. Jadi kayak nanti bisa banyak orang membeli bisnis tersebut ya. Nah, ini adalah aspek pemasaran yang dijelaskan. Nah, setelah itu ada aspek teknik. Tujuan dari aspek teknik sendiri adalah meyakinkan secara teknik mengenai rencana bisnis minuman capcus dapat dilaksanakan secara layak baik pada saat pembangunan bisnis atau secara operasional. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ada rencana produksi. Di sini bisa kita dapati menentukan ide produk, yaitu produk apa yang akan dibuat. Contoh capcus. Capcus itu adalah minuman kekinian yang bikin kenyang. Nah, jadi itu aspek teknik di sini adalah yang pertama rencana produksi. Kita harus merencanakan dulu nih. Kita ingin memulai bisnis apa? Mau itu bisnis infrastruktur atau bisnis makanan, bisnis minuman, bisnis peternakan atau yang lainnya monggo. Jadi di sini aspek tekniknya itu adalah rencana produksi. Jadi rencana produksi itu adalah kita tuh ingin memproduksi apa, usaha apa.
Kalau di sini kita contohkan bisnis capcus, yaitu ya udah kita merencanakan itu ya, misalkan dengan harus ada modalnya nih, harus ada alat-alatnya nih, harus ada tokonya nih, harus ada tempat yang strategis, seperti itu. Yang kedua ada strategi bisnis. Agar barang yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen, kita perlu strategi bisnis. Strategi apa yang cocok digunakan agar produk yang kita miliki dapat berkembang di pasaran. Jadi di sini dicontohkan sebagai strategi bisnis tuh, kita ingin menjalankan bisnis apa, strateginya tuh apa. Kayak dimisalkan seperti kalau bisnis capcus dengan inovasi yang bagus, mungkin dengan harga yang murah, dengan rasa yang banyak, dari situ mungkin promosi yang banyak. Nah, aspek teknik di sini adalah strategi bisnis seperti itu. Dan yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi mulai dari membuat produk sampai kemasan yang siap disajikan perlu ketelitian dan inovasi yang baik agar proses produksi berjalan lancar. Proses produksi mulai dari membuat produk sampai kemasan yang siap disajikan. Nah, di sini dijelaskan adalah kita tuh membuat bisnis capcus, dicontohkan ya bisnis capcus. Terus membuat produk yang kemasan yang bagus, setelah itu siap disajikan perlu ketelitian dan inovasi yang baik agar proses produksi berjalan lancar. Jadi itu kita harus memulai proses produksi dari minuman ini, dari air, dari kap-kapan menjadi capcus itu dengan proses yang teliti ya. Jadi kayak takaran yang pas, rasa yang enak, tidak tambahan ini. Maka dari situ konsumen akan nyaman membeli minuman capcus tersebut. Nah, itu menurut saya dari aspek teknik. Setelah itu aspek teknologi. Nah, di sini teknologi perusahaan dalam hal ini teknologi berperan tinggi dalam efisiensi waktu. Semakin banyak teknologi, proses produksi akan semakin cepat. Teknologi terus berkembang sering dengan kemajuan zaman, apalagi dalam bisnis capcus harus diperlukan aspek teknologi di dalamnya. Jadi itu ya, semisal contoh ini dijelaskan bisnis capcus ya teman-teman. Kalau bisnis capcus itu berarti kita harus memerlukan teknologi yang banyak. Semisal harus adanya boba. Kita kan perlu memungkinkan kalau misalnya kita mempunyai teknologi, boba tersebut akan cepat dijalankan. Kedua, untuk packaging ya, yaitu cupnya itu. Kalau misal kita mempunyai teknologi yang mumpuni, cup-cupan itu akan memberikan efisiensi waktu untuk kita untuk menyajikan pelanggan dengan cepat. Menurut saya kalau dari aspek teknologi seperti itu ya. Terus yang kedua ada pemilihan mesin dan perawatan. Kita harus pemilihan mesin harus efisien dengan jumlah rata-rata produk yang akan dihasilkan, dan perawatan yang optimal agar mesin selalu terjaga sehingga akan mengurangi biaya produksi. Jadi pemilihan mesin, kita harus memilih dengan tepat nih mesin apa yang akan kita beli. Jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah, dan diwajibkan yang pas agar pemilihan mesin kita berjalan dengan optimal untuk usaha capcus tersebut. Yang kedua ada perawatan. Jadi ya kita harus merawat ini teknologi yang sudah kita beli ini, harus kita rawat. Misal kita tidak merawat, akan menambah biaya operasional produksi bisnis capcus tersebut dan akan merugikan. Yang ketiga ada aspek kualitas dan teknologi. Dari aspek kualitas dari teknologi tersebut, perlunya kualitas dalam pemilihan mesin mengacu terhadap kinerja bisnis itu. Tentunya dengan ditunjang mesin yang baik, maka sistem produksi akan berjalan dengan maksimal. Nah, setelah itu ada analisis SWOT. Di sini analisis SWOT yaitu kekuatan. Dalam hal ini, kekuatan dilandasi dengan bisnis berjalan dengan baik. Produk penjualan harus memiliki kekuatan agar bisa bersaing dengan produk lain. Kepemimpinan yang kuat akan mengarah kepada keberhasilan bisnis Anda. Jadi kita mempunyai bisnis itu harus mempunyai kekuatan, mempunyai power. Semaksimal mungkin bisnis ini harus terus ada gitu, mau gimana pun caranya. Yang kedua ada kelemahan. Setelah mengetahui kekuatan, pasti ada kelemahan. Apa yang selama ini menjadi titik lemah dari perusahaan capcus? Elemen ini bisa juga dari pegawai yang kurang terampil, keterbatasan keuangan. Nah, jadi ya namanya kelemahan pasti ada ya di sebuah usaha ya. Di sini kayak kita di analisis bisnis capcus. Kelemahannya ada di mana nih? Atau banyaknya kompetitor, atau pegawai ada yang nakal, atau
pegawainya kurang terampil atau apa, nah itu perlu dikembangkan lagi. Yang ketiga ada peluang. Harus pintar-pintar mencari peluang dari mana saja, seperti relasi, penjualan barang dan jasa. Jadi ya kita harus memperbanyak relasi dari mulut ke mulut, atau peluang yang lain, atau kita nanti memberikan, kita harus pintar-pintar lah mencari peluang lah untuk bisnis Capcus ini ya. Yang ketiga ada yang keempat ada ancaman. Harus selalu waspada dari setiap ancaman yang datang. Terus habis itu ada faktor internal, kekuatan kelemahan. Ada sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan ketiga hak cipta. Setelah itu faktor eksternal, faktor dari luar, tren pasar, pendanaan, dan peraturan politik. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.